Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini gereja memperingati Santa Clara dari Assisi, wanita kudus yang dengan segenap hatinya memilih kemiskinan, kesederhanaan, dan kehidupan kontemplatif demi kasih kepada Kristus. Hidupnya adalah kesaksian tentang keyakinan yang dalam akan perhatian dan pemeliharaan Yesus bagi setiap jiwa yang berserah diri sepenuhnya kepadanya. Dalam semangat itulah kita merenungkan hati Yesus yang penuh kasih seperti ditunjukkan dalam teks reflektif hari ini. Yesus tahu apa yang akan terjadi kepada para rasul-Nya. Ia tidak membiarkan mereka sendirian dalam kecemasan dan kebingungan. Ia mempersiapkan mereka dengan kasih dan kesabaran yang luar biasa. Saudara-saudari, Yesus menjaga semua rasul-Nya sebagai kelompok, tetapi lebih dari itu, ia memperhatikan mereka satu persatu. Ia tahu isi hati Petrus, bahkan sebelum Petrus sendiri bisa mengungkapkannya. Ia tahu ketika para murid bingung, ragu, atau takut. Ia tidak menegur kelemahan mereka, tetapi membimbing mereka sedikit demi sedikit. Inilah juga yang dialami Santa Clara. Ia adalah wanita muda bangsawan yang merasa hatinya gelisah akan dunia. Tetapi Yesus memandang ke dalam hatinya, melihat kehausannya akan kekudusan, dan membimbingnya keluar dari kenyamanan menuju hidup yang sederhana dan murni. Clara menyerahkan segalanya karena ia percaya Yesus akan menjaga dirinya lebih baik daripada semua perlindungan dunia. Saudara-saudari, kadang kita merasa Tuhan jauh, doa kita tak didengar, atau hidup terlalu berat untuk dijalani. Tetapi Yesus tidak pernah berjalan terlalu jauh dari kita. Dia selalu cukup dekat untuk mengulurkan tangannya. Yang ia minta dari kita hanya satu hal, terus berjalan, terus berharap, dan terus percaya. Santa Clara memahami hal ini. Ia tidak membangun hidup dalam pengertian dunia, tetapi dalam iman yang sederhana dan radikal, bahwa Yesus cukup. Ia hidup miskin di mata dunia, tetapi kaya di mata Tuhan. Ia tidak memiliki harta duniawi, tetapi memiliki satu harta yang sejati, yakni Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menggemakan semangat hidup Santa Clara. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Santa Clara menjadikan kerendahan hati dan kesederhanaan sebagai jalan hidup. Ia tahu bahwa hanya dengan menjadi kecil di hadapan Allah, kita sungguh bisa menerima perhatiannya. Seperti anak kecil, Clara percaya dan bersandar penuh pada kasih Bapa. Saudara-saudari, Yesus melihat kita, Ia menjaga kita,
Ia tahu isi hati kita lebih dari kita sendiri. Ia sabar membimbing kita bahkan saat kita ragu, bingung, atau gagal. Santa Clara adalah saksi bahwa orang yang menyerahkan segalanya kepada Kristus tidak akan kehilangan apa-apa, melainkan mendapatkan segalanya. Hari ini mari kita meladani Santa Clara. Percaya bahwa Yesus memperhatikan kita secara pribadi, bukan hanya sebagai bagian dari masa umat. Membuka hati kita untuk dipimpin, walau jalannya tidak selalu mudah dimengerti. Menyerahkan diri dengan rendah hati dan sederhana, yakin bahwa Kristus akan menyertai. Semoga kita pun seperti Santa Clara berani berkata dalam hidup kita, Yesus adalah hartaku dan Ia cukup bagiku. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda